Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, ya. Tetap masih pada KD kelima, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Di pertemuan yang kedua ini kita fokus pada pembahasan amanah. Oke, bisa kalian buka di halaman 17 pada buku kalian, yaitu tentang renungkanlah. Seringkali kita melihat di tengah-tengah masyarakat seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain lalu ia mengkhianati amanah tersebut. Ketika diberi kepercayaan untuk menjadi ketua panitia, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Ketika ia diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan lain. Masih banyak lagi perilaku-perilaku tidak amanah yang sering kita lihat di masyarakat akibat dari perilaku tersebut. Banyak pihak-pihak yang dirugikan. Kita masuk langsung pada halaman ke-20, yaitu pembahasan tentang amanah. Apa amanah itu? Ya. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya, atau pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaiknya orang yang tidak menjaga amanah, maka ia dikategorikan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Untuk berlatih itu tentunya tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah sungguh-sungguh itu juga bagian dari menjaga amanah. Ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa yang tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya dari kepemimpinannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah ini juga bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wattakhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Allah, yaitu Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal Surat ke-8 ayat 27. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya? Orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Selanjutnya yaitu amanah terhadap sesama manusia. Ya, amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 58. Di sini contohnya ketika kita dititipkan sebuah pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Nah, ini adalah salah satu contoh amanah terhadap sesama manusia. Selanjutnya yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Artinya,
Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 8. Contohnya ialah tangan, kaki, mata kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini digunakan dalam hal yang baik ataupun di jalan yang buruk? Pengetahuan kita berupa kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, kepintaran, kecerdasan. Apakah kepintaran, kecerdasan itu kita gunakan dalam hal yang baik atau malah membodohi orang, menyakiti orang, bahkan sampai merugikan orang lain? Nah, ini adalah amanah. Selanjutnya, hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah adalah yang pertama, dipercaya orang lain. Ini adalah merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Jelas ya, ketika kita sering berbuat baik kepada orang lain, salah satunya ketika kita dititipkan pesan, barang, kemudian kita kembalikannya dengan sesuai, maka kita termasuk orang yang dipercaya sama orang lain. Ini modal poinnya. Selanjutnya yaitu mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan ataupun lawan. Ya, kadang kalau misalnya kita disebut sebagai orang yang amanah, ya, dapat dipercaya, bukan hanya teman-teman, ya, kawan, kerabat, relasi, siapa saja, tapi lawan saja sampai melihat kita dengan ada rasa simpati karena kejujurannya, amanahnya, kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ketika kita menjadikan amanah ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 gori tersebut, yaitu amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap sesama manusia, ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi jalan kemudahan bagi kita, yaitu berupa keberhasilan atau kesuksesan. Selanjutnya ialah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti misalnya, ya, yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipkan sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula, ya. Nah, ini adalah bagian juga amanah, begitu ya. Kemudian menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Nah, yang paling kecil biasanya kalau teman kita curhat kepada kita, ya, kemudian teman bilang, nanti jangan diceritain, itu amanah. Jadi poin atau modal, ya, bahwa kita termasuk dikategorikan orang yang mudah dipercayai, begitu. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan atau kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Kalau misalnya nanti kita menjadi orang yang sukses, berhasil, kemudian kita dipercaya sebagai seorang pemimpin, ya, memimpin sebuah jabatan baik di daerah, ya, ataupun misalnya di satu tempat seperti kabupaten, ya, atau misalnya sudah sampai provinsi, bahkan sampai negara ini, maka apakah kita termasuk orang yang mampu menjaga amanah? Kemudian yang terakhir adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai saat ini kita sehat, ya, kita diberikan rezeki, diberikan umur yang panjang. Ini adalah termasuk juga amanah yang harus kita jaga. Tentunya kita fungsikan atau kita gunakan dalam jalan kebaikan-kebaikan, ya, bukan hal-hal yang merugikan atau sampai menyakiti diri sendiri. Oke anak-anak, kalian bisa meringkasnya, ya, mulai dari halaman 20 sampai halaman 23, ya. Itu saja untuk absensi kehadiran yang terpenting link Google Form, ya. Juga di situ nanti ada tugas-tugas seperti biasa, ya, pilihan ganda, tidak banyak, tapi tetap kalian harus teliti, harus cermati, karena setiap poin pada satu soal tersebut poinnya lumayan tinggi, begitu. Cuma kalian tidak tahu saja, ya. Oleh karena itu
belajarnya yang rajin, amati tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya, supaya mendapatkan hasil yang bagus. Oke anak-anak, itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Tetap semangat untuk belajar meskipun di rumah ya, menjaga kesehatan, makan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.